Yang saya hormati Bapak Kepala LLPI 15, Bapak Profesor Dr. Adrianus MPK, yang saya hormati para dosen, tenaga pendidikan. Pada tempat pertama atas nama seluruh aktivitas akademika IETK Lelero, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala LLPI 15 dari Pak Profesor Adrianus pertama kali datang ke tempat ini. Jadi tadi menyangka bahwa letaknya di atas bukit. Tidak. Lembaga ini pada awalnya didirikan sebagai tempat pendidikan calon guru Katolik, dan dalam sejarah yang panjang SDFK Lelero sudah menghasilkan 6.324 alumni dengan perincian 21 orang uskup, 1.962 imam, dan 4.383 atau 69,3% awam. 500 lebih diantaranya bekerja sebagai misionaris di mancanegara. Mahasiswa yang kuliah di IETK Lelero sekarang berjumlah 1.555 orang. Semuanya terbagi ke dalam 5 prodi, yakni prodi S1 Filsafat berjumlah 1.147 orang, prodi S1 Kewirausahaan 28 orang, prodi S1 DKV atau Desain Komunikasi Visual 34 orang, dan prodi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik 139 orang, dan prodi Magister Teologi 207 orang. Dua prodi yang terakhir ini, PKK dan Magister Teologi, berada di bawah naungan Bimas Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia. IETK Lelero sekarang memiliki 67 orang dosen dan 35 tenaga pendidikan. Dari jumlah dosen tersebut, 22 orang memiliki ijazah doktor atau S3, meskipun cukup banyak juga yang tidak. Doktornya 22 orang, tapi cukup banyak yang sudah pensiun dan juga tidak memiliki jabatan akademik, dan juga akan selesai Desember ini. Akhirnya sekali lagi saya atas nama seluruh aktivitas akademika di IETK Lelero mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Khalil karena sudah meluangkan waktu untuk bicara dan diskusi dengan kami pada sore hari ini. Ada sejumlah tantangan dan juga kesulitan yang kami sedang hadapi. Yang pertama yang terkait perubahan institusi sejak tanggal 16 Juni yang lalu dari SDFK dari IETK, dan ini berdampak pada migrasi data yang juga masih tersendat-sendat karena cukup rumit, dan karena itu kami memohon bantuan dari Pak Khalil untuk memfasilitasi dan juga mempermudah kami dalam ini. Kemudian dalam kaitan dengan jabatan akademik, setelah Prof. Adrianus menjabat sebagai Kepala LLPI 15, dalam waktu singkat beberapa dosen kami langsung mendapat jabatan akademik rektor dengan mereka tunggu cukup lama. Jadi saya kira 1 bulan setelah Pak Adrianus langsung mereka mendapatkan jabatan akademik, dan tentu dalam waktu singkat ke depan kami akan mengajukan yang lain. Dan alur diskusi kita pada hari ini, Pak Khalil mungkin bisa memberikan arahan dan juga penguatan untuk kami selama 30 menit. Mungkin sudah itu kalau mengenal dan tanya jawab, dan seluruh acara akan ditutup pukul 5. Selamat Salve. Kita harus syukur. Selama ada di IETK juga syukur. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tentunya Pak Rektor IETK. Mohon izin saya ada promo untuk mohon maaf, sudah biasa kan saya bilang promo. Pak Rektor foto dulu sendiri. Yang saya hormati
Juni oleh terkait di ITFK, yang saya banggakan dikasih punya rekan-rekan dosen. Kita juga sama dosen. Kebetulan Mas Menteri minta saya ke sini juga sebentar sama saja. Itu juga kepala di kampus. Ada waktunya. Yang saya hormati juga tentunya yang dari dukungan sangat penting terhadap aktivitas pelaksanaan kegiatan, bukan hanya dari yang saya sebut, tapi tentunya dari tenaga kependidikan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bahwa undangan yang dikirim oleh kami. Dan sebelum saya sampaikan itu, saya juga mau sampaikan sebenarnya waktu tanggal 14 ya, Rektor, 14 yang launching itu memang sangat tidak memungkinkan untuk saya hadir launching di ITFK. Namun demikian tapi dengan doa ada saya dan teman-teman di LIT juga memegang sama. Saya juga sempat WhatsApp sama Pak Lukman, datang Lukman mana di sini. Aduh, saya sangat flight saya sangat ketat flight penerbangannya. Jadi dia bilang bahwa apa tidak bisa ketemu. Jadi ini memang yang pertama kali saya datang di ITFK, tapi tentunya kalau di Momere tidak beberapa kali. Dulu jauh waktu kegiatan gerakan nasional yang mutasi tanaman apa ya? Mau tidak enak tahun 2003. Saya dengan tim undangan. Yaitu saya juga salah satu tim undangan. Waktu baru lulus ke-1. Terus juga ini yang beberapa waktu tahun lalu, dua tahun lalu Pak Rektor itu juga sempat di sini. Iya, apa itu? Dari Perda, sosialisasi rencana Perda buat rencana di daerah. Dengan fungsi kami yang Permendikbudristek 35 2021 yang baru itu cukup luas dari berbagai aspek. Ada aspek-aspek tambahan. Saya kira sama aspeknya seperti LDT yang sebelumnya atau Kopertis atau LDT, maksudnya di Permendikbud yang lama dan Permendikbud yang baru itu penambahan 3 aspek dari kerjasama, terus ada 2 aspek lagi kerjasama dan pemetaan mutu pendidikan. Dan ini juga Pak Pater, Pak Rektor, saya mau sampaikan bahwa ada keputusan Menteri yang baru 19 Oktober baru tentang ADI 2022 mengenai rincian tugas LDT yang sangat kompleks, di mana kami akan mengcover bukan hanya PTS tapi PTN. Kami berat, tantangan juga semakin kompleks bagi dari sisi eksternal, internal kami dan eksternal. Oleh karena itu, saya sudah menyampaikan dengan para staf saya dan teman-teman pekerja, kabak umum dan sebagainya bahwa kita harus terus melakukan akselerasi dengan datang ke kampus dengan terbatas, melakukan sosialisasi kebijakan, melihat persoalan-persoalan apa yang ada di kampus, dan kami terus melakukan aksi-aksi dalam waktu yang cepat, jangka waktu yang sangat cepat untuk memetakan apa sih masalah, apa sih kebutuhan dari perguruan tinggi. Dari hal pelaksanaan fasilitasi layanan pendidikan tinggi di NTT. Pak Rektor yang saya hormati, saya terus terang secara pribadi kalau mau bicara mengenai daya saing, globalisasi, apapun, saya sebenarnya kalau bicara di sini sebenarnya tidak wajar. Kenapa? Karena saya masih terlalu imut, kecil. Kalau kita mau lihat aspek bagaimana aspek Pak Pater, terus yang sebelumnya bagaimana awal pendirian perguruan tinggi ini, saya sudah mungkin sebelum Indonesia merdeka dia udah mengerti globalisasi. Sebelum Indonesia merdeka dari kampus ini atau dari daerah ini sudah tahu mengenai daya saing global. Belum ada yang tahu. Tahun 40, tahun 30-an mana yang tahu globalisasi? Mana yang punya visi globalisasi? Mana yang punya visi competitiveness? Tetapi Tridharma perguruan tinggi yang melekat di Bapak Ibu dosen. Pak Pater yang saya hargai dan banggakan dan Bapak Ibu semua, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan sedikit aja. Sini halnya berkaitan sama aksi-aksi kami yang akan kami lakukan di dalam waktu yang sangat singkat ini
satu pilot percepatan fungsional dosen. Itu hal yang sangat penting yang kami lakukan, percepatan fungsional. Tentunya nanti ada beberapa aspek lainnya yang melekat dari fungsional dosen. Dari percepatan aktivitas yang kami lakukan ini, Pak Pater, Bapak Ibu dosen, itu akan terselubung yang namanya program MPKM. Nanti akan saya sampaikan satu persatu jika memang ada waktu. Tadi karena kebetulan bahwa saya juga ekspektasi bahwa akan seperti itu, makanya saya catat, Pak Pater. Apa yang saya bicarakan, saya juga deg-degan, yang saya pikir bicara santai, ternyata memang harus disampaikan hal-hal yang sangat krusial. Ada beberapa hal yang akan kami galakan di dalam waktu yang sangat singkat ini, Pak Pater. Kebetulan saya tadi ada minta print, itu kami melakukan percepatan fungsional dosen. Begini, saya mau sampaikan, kami dari data kami yang ada per hari-hari ini begitu kan, kami terus berakselerasi, itu ternyata hampir dari 4.500-an dosen PTS di lingkup LDT 15, 1.500-nya itu belum ada jabatan fungsional dosen. Ini belum bicara mengenai mutu, belum bicara mengenai akreditasi, belum bicara mengenai bla 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 bla. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Ini belum lagi kita belum bicara sampai mau percepatan LK lah, mau percepatan guru besar lah. Tentunya ini menjadi hal perhatian yang kami, sehingga saya berharap begitu dari Bapak Ibu dosen yang di sini, mungkin ya saya belum mendata, karena kesiapan saya juga material dan bawa juga terbatas, dan saya yakin bahwa dari di sini Pak Pater semuanya sudah jabatan fungsional ya Bapak Ibu, atau masih ada yang belum? Nah ini masih banyak belum, ini PR bagi saya dan Bapak Ibu semua. Nah ini di meja saya tidak boleh saya lebih dari 2-3 hari untuk namanya jabatan fungsional dosen di meja saya. Tapi memang hari ini sebelum saya datang sini, tadi katanya taruh di meja saya impasi dengan jabatan fungsional terakhir di September 2022 ada setumpuk begini. Hal-hal yang berkaitan sama penelitian, kuota, saya tidak bisa bilang kuota, berkaitan sama bendera afirmasi itu menjadi prioritas bagi saya. Saya terus, jadi saya sampaikan Pak Faiz, Pak Direktur, kebetulan dia lantik dengan saya berharap dalam waktu dekat melakukan kegiatan-kegiatan seperti BIMTEK, penulisan artikel ilmiah, BIMTEK untuk coaching, klinik, penulisan proposal penelitian, pengabdian, khusus untuk NTT. Siap, laksanakan katanya. Tapi memang masih karena waktu dan ketat. Mungkin saya berharap ini hal kalau kita bicara mengenai Jakung, Pak, saya kira sudah tahu Pak Rektor. Hanya saya mau sampaikan saja dan Bapak Ibu yang dosen, gitu kan, dosen yang masih umuran saya, kalau yang sudah berumur sudah tahu, sudah lama pesta. Tapi saya mau ingatkan kembali, bicara mengenai ABCD, competitiveness dan sebagainya. Kalau tidak ada dukungan dari internal pribadi, Ibu, contohnya tidak melakukan akselerasi, pemantapan diri sendiri, jiwa daya saing, jiwa competitiveness untuk melakukan riset, pendanaan, itu juga tidak bisa kita bilang mutu. Kalau mutu perguruan, saya mau sampaikan satu hal yang saya mau sampaikan berkaitan mutu ini, karena saya juga Bapak Ibu izin menjadi tim. Pak Rektor tidak apa-apa ya, saya ambil waktu bicara. Karena saya juga tim di penelitian pengabdian di Dirjen Vokasi untuk panduan penelitian yang sementara kami lakukan di BIMA. Kami sementara migrasi dari BIMA, dari Simbol Takmas ke BIMA, itu amburadul betul aktivitasnya, data-data yang impor, ekspor, mirror dan sebagainya. Itu di rapat terakhir, dalam rapat terakhir kami akan mengformulasi klasterisasi perguruan tinggi 2022 yang akan segera dirilis. Saya kira sudah belum atau tidak, saya belum cek, berbasis 7 kategori. Nanti saya mau sampaikan apa yang saya sampaikan ini hubungan dengan penelitian, jabatan fungsional, aktivitas daya saing dan Bapak Ibu masing-masing. Itu kelembagaan, itu 15%, kekayaan intelektual 10%, penelitian 15%, pengabdian 15%, publikasi 25%, sumber daya manusia, yaitu hubungan sama sumber daya manusia tentunya jabatan fungsionalnya,
guru besar, profesor, S.T. ahli, S1, S2 atau S3, dan revenue generating itu 5%. Nah, indikator-indikator ini akan memunculkan klasterisasi penelitian, klasterisasi perguruan tinggi yang berimplikasi terhadap bantuan pemerintah, bidik misi, KIP kuliah, kuota penelitian, klasterisasi penelitian, apakah Pratama, Madya, unggul, dan tentunya perhatian tentunya hilir saya terakhir adalah mutu dan akreditasi. Sehingga saya berharap hal-hal kecil seperti ini kami dari LDT 15, saya begitu melalui semangat bendera afirmatif, saya tetap melaksanakan aksi-aksi yang terukur untuk satu persatu, step by step, jangka pendek. Pertama, pastikan Bapak Ibu jabatan fungsionalnya terakselerasi dengan baik, impasinya juga cepat, terus dalam rangka untuk mencapai itu, terus kompetitif semangat penelitian juga ditingkatkan. Tapi tentunya saya sampaikan tadi ada semangat afirmatif. Nah, semangat afirmatif ini kan di Bapak Ibu saya tidak bisa menyampaikan bahwa saya melakukan afirmatif. Kan kalau saya lakukan itu kan saya sampaikan, memang betul saya sampaikan seperti ini, cuman kelihatannya kalau afirmatif itu nanti tidak membuat kita kompetitif. Harap bisa ada peningkatan KIP kuliah nanti di 2023 yang besar. Berharap. Itu salah satu yang Pak Pater, Pak Rektor yang kami lakukan. Nah, yang berikut lagi mengenai akselerasi MBKM melalui pembentukan tim ad hoc akselerasi MBKM. Kami ya kami juga ditugasi, bukan kami ditugasi, tim MBKM Mandiri menugaskan timnya mereka untuk mendampingi kami untuk melakukan akselerasi MBKM Mandiri di lingkup Provinsi NTT melalui tim ad hoc. Nah, tim ad hoc ini nanti kami juga berharap jika kami bisa bangun tim ad hoc akan terbinanya klaster-klaster tim kecil MBKM di beberapa lini di Provinsi NTT. Mungkin kalau klaster di sini di Flores kami bagi 3 perguruan tinggi mana yang menjadi platform atau menjadi role model atau yang sudah cukup masif menjadi patron untuk kita ambil sebagai klaster untuk MBKM Mandiri. Tentunya nanti proses MBKM nanti di sesi yang lain, tapi saya kira Bapak Ibu juga tahu ada 8 skema MBKM. Dan kami akan bentuk tim ini. Tim ini juga akan didukung penuh oleh bukan hanya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, tapi tim ini didukung penuh juga oleh pemerintah Provinsi NTT dan juga pemerintah. Kalau saya bilang Provinsi NTT, saya berharap semua. Sika juga. Saya juga belum sempat ketemu sama Bupati Sika atau perwakilan. Tapi kalau di NTT, di provinsi dan juga di kabupaten kota itu sudah aman. Kita betul-betul besok Pak Pater itu akan menurunkan yang saya sempat sampaikan Pak Kabak itu ribuan beberapa mahasiswa dari 7 PTS yang akan turun untuk melakukan aksi pembersihan kota. Saya sudah koordinasi dengan 7 pimpinan perguruan tinggi yang punya mahasiswa cukup banyak. Nah, hal-hal ini juga akan mendukung karena kami lakukan itu, karena jika Bapak Ibu dosen melaksanakan aktivitas MBKM dengan baik, tentunya ada benefit yang didapat melalui fasilitas yang diberikan. Begitu. Maksud contohnya begini, kami memberikan KIP kuliah, kuota KIP kuliah kepada PTS. Kami juga melihat, kami tidak melakukan dengan kacamata kuda, gitu. Kami melihat berapa banyak PTS yang menjalankan kebijakan pemerintah, bagaimana berapa banyak PTS yang mutunya terus meningkat, bagaimana PTS yang pokoknya banyak aspek, walaupun dengan keterbatasan yang ada, tapi kami melakukan hal tersebut. Tapi saya berharap mulai MBKM ini juga nanti Pak Pater akan kami keluarkan tahun ini, tahun 2023 adalah LDT Award. LDT Award itu salah satu beberapa indikator adalah baik kelembagaan, sumber daya dan lain-lain begitu.
mungkin terhadap perguruan tinggi, mungkin terhadap individu, tergantung dari komposisi anggaran kami yang sangat kecil, kecil sekali, kita kecil, kita melaksanakan fungsi diksi, tapi anggaran kita kecil. Nah, tapi kami tetap membuat kegiatan-kegiatan, contohnya apresiasi dari Elite Award tersebut. Semoga itu bisa merangsang tim atau tridharma perguruan tinggi dijalankan di masing-masing atau individu melalui salah satunya PKN. Yang berikut lagi berkaitan sama riset, fokus riset berkaitan gawang. Ya, itu juga menjadi hal sangat penting, walaupun fungsi kami tidak melaksanakan riset, ya, kami tidak bisa memberikan pusat riset, pusat studi dan lain sebagainya. Tapi ini salah satu hal yang penting, fokus riset mengenai gawang. Gawang saya tidak bisa jelaskan mengenai gawang lebih dalam, Bapak Ibu tahu gawang untuk apa dan sebagainya. Kalau ini fokus riset menjadi hal yang penting, bukan hal yang penting, menjadi hal yang sangat prioritas yang perlu dilaksanakan oleh perguruan tinggi di masing-masing, maka ini juga akan kami bawa ke pemerintah daerah untuk berkomitmen memberikan investasi dalam berbagai aspek kaitan sama peningkatan atau komitmen terhadap fokus riset gawang dan lain-lain, Pak Rektor. Ini kalau kita bicara lain-lain, ya, saya tidak mau sampaikan lagi karena nanti hal yang mungkin untuk Bapak Ibu dosen fokus nanti hilang. Saya bicara mengenai kelembagaan, kemahasiswaan, aksi, tapi mungkin silakan, saya cukup itu. Mungkin ada hal-hal yang ada feedback, ya, berkaitan sama Bapak Ibu dosen yang bisa kita akselerasi bersama di penyamaan persepsi ini, silakan. Nanti pada kesempatan lain lagi baru kita bisa tingkatkan. Saya kira demikian Pak Rektor, saya sampaikan dan mungkin bisa kita diskusi lebih ringan. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Adrianus. Saya kira ini sangat berguna untuk pengembangan lembaga kami ke depan. Kita masih punya waktu cukup banyak, ya, masih 40 menit, jadi kita bisa manfaatkan waktu ini untuk bertanya atau melanjutkan sesuatu. Silakan. Terima kasih selamat malam Prof. Terima kasih atas pencerahannya. Dari tadi pemaparan dari awal sampai akhir berkaitan dengan dosen semua. Sementara kami tenaga pendidikan, apakah ada pos dari negara yang kalau dosen itu kan tidak ada pengisian BKD, tapi apakah ada pos dari negara yang kami tenaga pendidikan bisa akses ke sana? Karena kehadiran kami juga tidak bisa disepelekan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih untuk kedatangan ke kampus Pelero dan juga pencerahan kami. Tadi Bapak sempat singgung tentang LLDK Award. Saya ingin informasi lebih jauh, lebih jelas tentang di Putra itu dianggap hal baru. Untuk kami mungkin ada hal-hal yang bisa memancing kami untuk turut melihat hal itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama mengenai tenaga kependidikan. Memang sejauh ini Pak di LDT saya boleh sampaikan, Bapak Ibu juga bisa akses di Permendikbud 35 tahun 2021, di mana fungsi kami termasuk juga yang saya sampaikan bahwa keputusan Menteri mengenai rincian tugas kami itu kita sapu rata Pak, aspek pendidik sama kependidikan. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya saat ini masih di aspek pendidik, fasilitasi ya, khusus LDT, ini khusus LDT. Tapi kalau nanti saya sampaikan juga dengan aspek kependidikan yang sebenarnya nanti ke depan akan menjadi fungsi kami juga memfasilitasi, tapi belum saat ini. Hanya sebenarnya itu ada Pak, konkret saja ya, contohnya tenaga pendidik, peningkatan kualitas tenaga pendidik begitu untuk pengelolaan perguruan tinggi ABCD dan seterusnya. Intinya terhadap individu tenaga pendidik ada, contohnya studi lanjut khusus tenaga pendidik ada. Apakah informasi itu sudah sampai di Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang tidak pernah mengakses atau mungkin terlambat mendapatkan informasi? Ada, itu contohnya bahwa khusus
S2, S3 tenaga pendidik ada, di Udana juga ada banyak yang pergi. Saya lihat banyak yang beberapa dokter dari LPDP yang sekarang sudah jadi dokter itu orang-orang di perencanaan, orang Betawi. Publikasinya banyak. S3 dengan komitmen sontak waktu nanti ke depan do mau jadi tenaga pendidik. Tapi kalau memang itu khusus tenaga pendidik pasti mereka tanda tangan surat pernyataan bahwa tetap menjadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan ada. Terus juga berkaitan kan banyak. Kalau saya begini, saya bisa sampaikan paling banyak itu akses itu untuk semua, baik PTN, PTS. Tapi biasanya informasi cepat dan masif pelaksanaan penerima manfaat itu paling banyak di PTN, paling banyak. Tapi saya tidak tahu kenapa PTS itu tidak terdelivery informasi itu atau tidak masif mencari informasi tersebut bagi individu, karena everything ada di internet. Everything semua berkaitan kegiatan, program kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan itu ada di internet tiap hari, baik di kelembagaan, sumber daya dan seterusnya. Kalau di PTN itu, kalau tenaga kependidikan itu kan bukan hanya staf administrasi. Kalau kalau saya kan Politeknik Negeri Kupang, kami kan ada instruktur, ada teknisi, terus ada lain-lain. Itu semua kan tenaga kependidikan. Nah itu ada untuk pelaksanaan jabatan fungsional mereka juga, itu diakomodir Pak. Jabatan fungsional mereka ABCD nanti kan dapatnya tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Tapi itu melekat di ASN, masih melekat di ASN. Sejauh ini yang saya lihat untuk PTS, yang hal-hal yang selain di PTN yang melekat tadi, jabatan fungsional naik, masih tunjangan kinerja berapa, detik ini uang bawaan take home pay itu berapa banyak. Tapi untuk PTS sejauh ini yang saya lihat ya, adalah hanya peningkatan kapasitas di studi lanjut. Profesor, pertama-tama saya bersama dengan beberapa teman mengucapkan terima kasih pada Profesor Adrianus karena SK jabatan fungsional kami pada awal bulan ini ditandatangani oleh Pak Profesor sendiri. Yang berikut, tadi Profesor menyebut pada percepatan peningkatan jumlah penelitian, antara lain ya ada BIMTEK, ada konsep proposal penelitian. Terus terang selama ini kami di lembaga ini agak sulit untuk menembus atau mengakses dana penelitian dari Dikti. Lebih mudah itu mengakses dana penelitian dari Bimas Katolik maupun di dalam institusi. Mungkin dari pengalaman Profesor ada trik-trik atau cara-cara tertentu bagaimana usulan proposal penelitian ke Dikti itu bisa tembus begitu. Kami belum punya pengalaman banyak dalam hal ini. Mungkin saya dan Profesor membantu kami untuk bisa mengakses dana penelitian dari Dikti. Terima kasih. Saya bertanya tapi minta bantuan saja karena seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi soal kesulitan kami sekarang berada dalam masa transisi dari STFK, sekarang kami sudah di FTK. Kesulitan kami itu soal migrasi data. Jadi sudah ada rumah dengan kamar-kamar tapi isinya masih kosong. Dan itu kami mengalami kesulitan untuk mengakses misalnya kegiatan MBKM yang mahasiswa akses MBKM yang ditawarkan oleh pemerintah. Itu karena kami ada kesulitan karena itu data-data kami belum masuk ke IETK, data mahasiswa dosen. Dan juga kalau kaitan dengan banyak hal lain, misalnya kami punya mahasiswa dari luar negeri sulit untuk kami beri rekomendasi untuk studi karena itu tadi data itu belum ada di IETK, ya data mahasiswa. Makanya kami tidak bisa minta beri rekomendasi atau minta rekomendasi dari pemerintah karena ketika mereka cek di database tidak ada data mahasiswanya di sana. Jadi karena kesulitan ini kami mengharapkan supaya bagaimana L2 bisa memfasilitasi, membantu kami supaya proses ini bisa berjalan lebih cepat supaya kami bisa punya akses untuk apa lebih cepat.
Saya ucap terima kasih atas kesediaan Bapak yang mau memfasilitasi urusan ini. Saya secara pribadi sudah menyelesaikan persyaratan sekurang-kurangnya bulan Juli yang lalu. Kemudian sekitar 2 bulan yang lalu saya coba bertanya ke sekretariat, tapi alasannya soal migrasi data tadi. Jadi ada banyak urusan kami sempat terhenti karena masa transisi ini. Sehingga atas nama teman-teman sekali lagi mohon kesediaan Bapak untuk mempercepat proses kami. Terima kasih. Ya, bahwa migrasi ke Neofeeder itu perubahan tipe 1 ya itu dihentikan. Untuk kami juga terhenti untuk perubahan data tipe 1 atau apakah itu ada hubungan sama data dosen, saya dicek lagi. Tapi intinya jika itu berpengaruh terhadap Neofeeder, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Akan ada BIMTEK teman kami, Pak Ketua Pokja Sistem Informasi ini hari Senin akan ada BIMTEK di Jakarta atau di Bali. Saya tadi mobil ada tantangan surat tugas dia berkaitan sama membuka akun-akun atau melakukan migrasi data ini yang menjadi kewenangan kami. Ya, sudah saya tidak bisa sampaikan, tapi ya PR ini saya cek lagi, kenapa lama? Tapi harusnya tidak. Harusnya tidak, harusnya tidak boleh. Pasti ada hal-hal yang secara teknis yang memang kami tidak bisa lakukan karena seperti tadi ada migrasi, ada perubahan Neofeeder dan sebagainya. Tapi saya sempat dengar dari Pak Okto menyampaikan bahwa ada proses migrasi data dari STF, dari sekolah tinggi FK ini ke IFTK. Jadi itu ada berpengaruh terhadap, ya mungkin pengaruh terhadap dosen dan mahasiswa dan sebagainya. Dan itu dampaknya sampai Jakpro Pak pasti, karena itu integrasi dengan sistem di PAK dan lain sebagainya. Saya cek lagi ini Pak, jika ini konkretnya jika ini menjadi kesalahan, bukan kesalahan, lambat di kami, tidak akan lambat dalam ke depan. Saya yakin itu. Tapi kalau ini menjadi lambatnya kan dari sistem pusat, maka nanti saya sampaikan ke Pak Okto. Tahu Pak Okto ya? Kontak beliau, nanti beliau jelaskan kenapa lama. Tapi kalau kesalahan di kami maka tidak akan lama, Pak. Percaya. Saya cek ini. Memang saya dengan migrasi data ini ada kendala, saya pikir everything well gitu misalnya. Mengenai trik penelitian, nah ini sebenarnya kita harus BIMTEK atau coaching. Karena saya juga tim reviewer begitu. Untuk tahun ini saja saya dapat lumayan banyak proposal, baik dari teman-teman dari NTT juga dan dari luar NTT. Itu kami kalau sebagai reviewer nasional itu kami dapat itu dalam waktu 3 hari itu dari DRTPM dengan dari Diksi itu WA kita itu mereka kasih kita nih 100 bapak bilang 2 hari selesai. Ini saya melihat kenapa kebanyakan ditolak. 100 2 hari selesai. Proposalnya kita sudah melihat ini kaliber-kaliber ya, mau profesor, mau asisten ahli, ada 100. 2 hari mereka WA, deadline jam 12 akun tutup. Begitu akun tutup, kita tidak submit, maka kita di blacklist sebagai review nasional. Sehingga strategi yang kita lakukan, penyamaan persepsi, kenapa banyak yang out? Sebenarnya bukan konten. Contohnya, saya seorang sistem energi dan lingkungan, saya dapat proposal orang filsafat. Tapi saya bisa kasih out, saya bisa kasih terima. Memangnya lu super apa? Kalau bisa menilai orang dari sisi filsafat kasih out biar tidak lolos proposal penelitian substansi maupun administrasi. Biasanya out pertama itu Pak di administrasi. Administrasi itu hati-hati teknis Bapak Ibu. Ini sebenarnya Mas saya tidak melihat dari sumber skema lain. Kalau seandainya publikasi Bapak Ibu yang diminta URL terus dicek tidak ada URL, itu kita klik 3 kali tidak ada langsung out. Sampai tidak baca. Karena kita seleksi administrasi. Yang masuk lalu itu 32.000 proposal. Sekitar begitu. Itu out setengah apa? Sekitar hampir 20.000 lebih itu out. Administrasi dalam waktu 1 minggu. Itu mau biar mau profesor ke apa kita kasih. Karena waktu kita klik URL yang sampaikan 000, out sudah, dia tidak baca lagi. Terus
patuhi administrasi secara betul-betul. Contohnya kalau diminta untuk referensi itu sistem numerik itu IEEE, referensinya 1, dalam kurungnya harus begini, itu ikuti. Karena kita lihat saja, ini sistem apa, ini sistem Harvard, tidak baca judul dari direktorat, contohnya dari Pak Lukman, kelembagaan, dari sumber daya, termasuk dari DRTPM. Kami meminta mereka melakukan kegiatan ABCD dengan dana mereka, dengan dana kita. Karena kami punya fungsi, kami tidak bisa melakukan BIMTEK kecuali uang kita ada. Peneliti kan hanya memfasilitasi, dianggap administrasi, dia tidak bisa buat BIMTEK kayak gitu, kecuali kita betul-betul ikhtiar dengan direktorat dikti, itu pasti dikti akan melihat, oke, siap, kita lakukan BIMTEK ini. Jadi nanti kita lakukan itu, tapi bisa juga melalui perguruan tinggi yang punya koresponden baik dengan pihak kementerian, tentunya dengan kelas-kelas. Saya kira demikian, Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Kalem. Saya kira sudah jelas, hanya terkait mungkin migrasi data. Jadi proses sebenarnya sudah jalan, sudah pernah terjadi webinar antara kami dengan pihak Dikti 15 Pak Oktober 1 bulan lalu. Jadi prosesnya kami harus melakukan pembetulan data dulu. Jadi 5 tahun terakhir dibetulkan, karena kalau sudah migrasi data yang masih salah tentang mahasiswa itu sulit diperbaiki. Karena itu kami harus selesaikan itu dulu, baru nanti masuk ke proses migrasi data, dan di sana kami akan minta bantuan dari pihak editing. Jadi sebenarnya Pak Oko dan teman-teman dalam posisi menunggu kami. Jadi kami yang harus ini. Tapi dari sharing teman-teman yang lain di Kinting, memang prosesnya agak lama. Kembali mereka butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi yang baru katanya dalam 3 bulan bisa selesai. Jadi mungkin Pak, permohonan kami kalau nanti kami sudah siap dan minta bantuan siap. Jadi bukan kesalahan dari pihak ini. Kelemahan yang kami alami di sini itu adalah kemampuan untuk membuat penelitian. Selain BIMTEK, mungkin hal teknis. Tapi apakah mungkin misalnya ada Dikti menyelenggarakan pelatihan untuk dosen-dosen muda atau dosen-dosen pelatihan melakukan penelitian? Terima kasih. Saya Pak Hanes sebagai tenaga kependidikan. Saya mau tanya sedikit berkaitan dengan meminta arahan dari Bapak, supaya paling kurang kami di sini juga tahu, dan terlebih untuk pihak yayasan kami berkaitan dengan proses pengangkatan dosen. Jujur, kami di sini proses pengangkatan dosen boleh dikatakan cukup lama ya, dan itu berimbas pada registrasi dosen ke dalam pangkalan data. Jadi mungkin kira-kira ada trik atau himbauan dari Bapak yang mungkin bisa mempercepat proses berkaitan dengan regulasi saja. Mungkin paling kurang supaya kami juga bisa proses registrasi dosen itu bisa lebih cepat, karena kebutuhan untuk mendaftarkan dosen dalam pangkalan data. Karena setahu kami untuk untuk registrasi dosen dalam pangkalan data itu dosen tersebut kalau dari swasta harus sudah 100%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dosen tersebut memiliki NIDN, kami juga butuh waktu rentang 1-2 tahun lagi untuk proses jabatan akademik. Jadi praktis kebutuhan kami akan dosen yang memenuhi standar minimal yang memiliki jabatan akademik asisten ahli itu 3-4 tahun baru dapat. Sedangkan kalau kita mau bicara soal akselerasi, paling kurang ya kalau lebih cepat lebih baik ya, 1 atau 2 tahun itu sudah harus sampai dapat jabatan asisten ahli tersebut. Mungkin ada himbauan atau ada trik dari Bapak yang bisa kami terapkan di sini, baik dari segi kelembagaan maupun dari yayasan kami. Terima kasih. Memang kami begitu atau PTS ini atau cara
treat terhadap PTS dengan dosen-dosen itu tidak memandang dia PTS atau PTN. Karena tidak memandang itu, maka pandangannya hanya satu, adalah berbasis aturan yang ada di negara. Permendikbud, pokoknya peraturan mengenai kenaikan jabatan fungsional dosen, gitu ya. Kenaikan jabatan fungsional dosen itu memang ini hanya penyamaan persepsi sebenarnya. Tapi kami sudah luruskan baru-baru dengan Pak tim penilai Dikti. Pertanyaan yang sentul seperti Pak Rektor sampaikan, apakah selama yang bersangkutan memegang jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional katakanlah astenali atau lektor itu harus menunggu 2 tahun atau 360 kali 2 baru bisa diajukan? Tidak. Kita putuskan tidak. Kita rapat terakhir penyamaan persepsi dengan tim penilai saya memang menuntut akselerasi. Jadi apakah ada landasan hukum mengenai itu? Mereka hanya persepsi. Persepsi ini kan persepsi jadul zaman dulu. Jangan bawa itu persepsi sampai sekarang. Karena yang mengenal 2 tahun itu hanya sebenarnya jabatan pangkat atau impasing, begitu ya. Kalau saya sekarang walaupun saya guru besar 4D, tapi saya ini kan baru pangkat 4B, baru pangkat 4B, dan saya harus butuh 2 tahun lagi baru otomatis menjadi 4D. Sekarang mau proses 4C dan 4D. Nah, hal yang itu dibawa dengan jabatan fungsional. Jadi sebenarnya tidak demikian. Jadi tidak demikian, Pak. Mulai penyamaan persepsi yang kami lakukan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun dia bisa mengusulkan. Tapi penetapannya itu yang masih bertanda tanya. Apakah penetapan itu yang kita masih berdiskusi dengan pusat? Betul sekali. Saran saya begini, yang kami lakukan supaya jangan terjadi persoalan istilahnya ada dirugikan bahwa hari ini dia jafu lektor, begitu ya. Terus dia mau usul untuk lektor kepala. Itu tahun depan dia bisa usul. Sambil nanti tim penilai itu nanti penetapannya nanti di tahun yang 2 tahun setelah dia per 2 tahun tepat. Nah, penetapannya ini penetapannya ini yang masih kita diskusi. Apakah bisa ditetapkan lebih atau tidak? Kami juga berupaya sehingga bisa terrealisasi. Saya kira demikian. Ketidaksempurnaan ini nanti kita sempurna di waktu-waktu berikutnya. Mungkin biar lebih detail, lebih terbuka, eager. Terima kasih Pak Rektor, saya kembalikan. Baik, Profesor, sejumlah masukan serta pencerahan yang sudah disampaikan kepada kami. Saya kira apa yang disampaikan tadi telah dan akan memotivasi kami ke depan bekerja lebih keras lagi. Ya. Memang selama ini kami hanya bergerak di bidang yang agak terbatas, teologi dan filsafat, karena itu bisa dimengerti kalau agak sulit mengakses dana dari pemerintah dan Kementerian Pendidikan yang sering lebih berorientasi pada ilmu-ilmu empirik, karena kami berkutat dengan pembuktian dan alat atau gitu. Ya. Jadi itu yang ada di dan daripada akhirat. Tapi ke depan karena kami sudah membuka sejumlah prodi baru DKP kewirausahaan, kami yakin bahwa kami akan berkompetisi dan masuk juga ke ranah itu. Sekali lagi terima kasih banyak dan saya kembali ke MC untuk mengikuti acara selanjutnya, memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti rangkaian acara kita yang selanjutnya, pemberian cenderamata oleh Pak Rektor kepada Bapak Kepala L2 Dikti 15. Waktu dan kesempatan kami berikan. Mari kita berikan big applause.